Gue nggak pernah percaya sama yang namanya cerita-cerita mistis. Buat gue, semua itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi semua berubah sejak gue ngalamin sendiri hal yang sampai sekarang masih bikin gue susah tidur. Nama gue Reza, umur 24 tahun, mahasiswa jurusan komunikasi yang lagi banyak tugas karena semester akhir. Cerita ini dimulai pas gue ikut temen gue, Rino, buat motret-motret pemandangan alam. Katanya sih buat tugas akhir dia di jurusan fotografi. Gue pikir, ya udahlah, sekalian healing juga, lumayan bisa keluar kota. Awalnya biasa aja, kita berangkat pagi-pagi naik mobil Rino, bawa kamera, tripod, dan beberapa perlengkapan. Tujuan kita waktu itu adalah sebuah desa kecil yang katanya terletak di kaki gunung, agak masuk ke dalam kawasan hutan. Namanya Desa Wanaraja, tapi yang bikin gue aneh, waktu gue coba cari desa itu di Google Maps, hasilnya nihil. Gak ada titik, gak ada referensi, bahkan nama desanya gak muncul sama sekali. Ini beneran ada desanya, Rin? Gue tanya sambil nunjuk layar HP. Bener, itu desa tempat asal bokap nyokap gue dulu, jawabnya santai sambil nyetir. Terus kok gak ada di peta? Ya gak semua tempat bisa dicari di internet, Res. Kadang, yang gak kelihatan itu justru yang paling nyata, katanya sambil senyum kecil yang, entah kenapa, bikin gue agak gak enak hati. Perjalanan dari kota ke desa itu makan waktu hampir 5 jam. Jalanan aspal berubah jadi jalan berbatu, dan makin lama makin sempit. Sinyal HP mulai hilang, dan gue mulai ngerasa kayak masuk ke dimensi lain. Udara juga mulai dingin, padahal matahari masih kelihatan di langit. Tapi gak tahu kenapa hawa di situ berasa beda, kayak lebih berat. Pas kita nyampe ke gapura kecil dari kayu yang tulisannya udah setengah pudar, Rino bilang, ini dia, Desa Wanaraja. Gue ngeliat ke sekitar, desa itu kayak desa zaman dulu. Rumah-rumahnya dari kayu, beratap rumbia, banyak yang udah miring dan kelihatan lapuk. Jalan tanah membentang di tengah desa, kanan kirinya ditumbuhi ilalang yang udah tinggi. Tapi yang paling bikin gue gak tenang, gak ada satupun orang kelihatan. Bener-bener sepi, gak ada suara motor, gak ada suara ayam, bahkan suara angin pun kayak ditelan tanah. Gue merinding waktu sadar bahwa semua rumah di situ jendelanya ditutup rapat. Tirainya juga tebal banget, sampai gak kelihatan ada cahaya keluar dari dalam. Rin, ini kenapa sepi banget? Gak ada satupun orang. Gue nanya pelan, tenang aja, mereka keluar nanti malam, pas gerhana bulan muncul, jawab Rino, suaranya agak berat. Gue diem, otak gue langsung mikir macem-macem. Maksudnya apa, keluar pas gerhana bulan? Itu kan masih berjam-jam lagi. Emang sekarang semua orang ngumpet. Ngapain? Apa ini semacam kepercayaan lokal atau adat tertentu? Tapi bukannya kalau ada tamu, biasanya disambut, bukan malah disembunyiin. Gue masih ngerasa gak nyaman pas Rino nyuruh gue bantu dia bawa tas kamera ke salah satu rumah tua di ujung desa. Rumah itu lebih besar dari rumah-rumah lain, kayak rumah kepala desa atau orang penting. Tapi tetap, kondisinya sama, kusam, bau kayu lapuk, dan sepi banget. Kita nginep di sini, Res. Ini rumah saudara gue yang terakhir ninggalin desa, kata Rino sambil buka pintu kayu yang bunyinya berderit. Dalamnya gelap, cuma ada cahaya dari sela-sela genteng yang bocor. Bau apek langsung nyambut kita. Gue narik napas dalam-dalam, coba tenangin diri. Rin, lo yakin ini aman? Tenang aja, gak ada yang ganggu, asal kita jangan macem-macem. Jawaban dia makin bikin gue parno. Maksud lo, udah, istirahat aja dulu. Nanti malam kita keluar pas gerhana, gue tunjukin kenapa desa ini spesial. Gue diem, jujur, dari tadi gue udah pengen banget bilang, Rin, yuk pulang aja. Tapi gue tahan, gue gak mau kelihatan penakut, apalagi ini demi tugas akhir dia. Juga, tapi dalam hati, gue ngerasa ada yang gak beres. Menjelang maghrib, suasana makin aneh. Langit mulai berubah warna jadi keunguan, dan suhu turun drastis. Gue ngelihat keluar lewat sela jendela, dan masih gak ada siapa-siapa. Tapi gue merasa kayak sedang diperhatiin. Perasaan itu makin kuat ketika gue dengar suara langkah kaki di atap. Pelan, tapi jelas. Gue langsung nengok ke atas. Lo denger gak, Rin? Rino yang lagi ngisi baterai kamera cuma ngangguk. Biasa, gak usah dipikirin.
Biasa gimana? Ada yang jalan di atas atap rumah, bro. Res, kalau lo mulai denger atau lihat yang aneh-aneh, pura-pura gak lihat aja, ya. Jangan direspons. Gue diem, makin gak nyaman. Dan saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan, anehnya suara azannya kecil banget. Kayak dari tempat jauh, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ngerayap di dinding luar rumah. Kayak tangan-tangan kecil yang nyusup lewat celah papan. Tapi pas gue lihat lagi, gak ada apa-apa. Malam pun datang, dan langit mulai gelap banget, padahal biasanya kalau bulan purnama, terang. Tapi malam itu, bulan ketutup bayangan bumi. Gerhana bulan total, dan pas itu terjadi, gue ngedengar suara pintu-pintu dibuka serempak dari berbagai arah desa. Satu persatu, warga desa mulai keluar. Tapi bukan kayak orang biasa. Mereka jalan pelan, tertunduk, dan tubuh mereka gemetaran kayak kedinginan. Pakaian mereka aneh, kain putih lusuh kayak kafan. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri, wajah mereka kosong. Gak ada ekspresi. Gue refleks mundur dari jendela. Rin, itu, mereka. Rino cuma angguk pelan. Udah mulai. Mereka cuma bisa keluar pas gerhana. Cuma bisa keluar, maksud lo selama ini mereka di dalam rumah. Bukan cuma di rumah, lebih tepatnya, mereka gak boleh keluar kecuali malam ini. Kenapa? Rino gak langsung jawab. Dia cuma ngeliatin bulan merah di langit yang makin lama makin tertutup bayangan. Di luar, suara langkah kaki warga makin banyak. Tapi gak ada yang bicara. Gak ada yang ketawa. Gak ada kehidupan. Gue duduk di lantai kayu, napas gue berat. Malam baru aja dimulai, tapi gue udah ngerasa kayak berada di tempat yang salah. Tempat yang seharusnya gak gue datengin. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, gue sadar, mungkin cerita-cerita mistis yang sering gue anggap dongeng itu, sebenarnya lebih nyata dari yang gue kira. Dan malam itu, baru awalnya aja. Malam itu, langit berubah drastis. Warna merah gelap mulai menelan birunya malam. Cahaya bulan yang tadinya terang perlahan memudar, ditelan bayangan bumi. Gerhana bulan mulai muncul tepat di atas desa Wanaraja. Dan bener apa yang dibilang Rino waktu sore tadi, satu persatu, warga desa mulai keluar dari rumah mereka. Tapi bukan kayak warga biasa. Gue ngintip dari balik jendela. Yang keluar itu bukan sekadar orang. Mereka semua pakai kain putih lusuh yang membungkus tubuh mereka dari atas kepala sampai ke mata kaki. Beberapa mukanya kelihatan pucat, kering, mata melotot kayak kosong. Tapi yang paling bikin gue gak bisa ngedip, mereka jalannya gak normal. Kayak orang kesurupan, tubuh mereka agak nunduk, langkahnya pelan tapi seragam. Gak ada suara sama sekali selain suara kaki mereka nyeret di tanah. Gue pelan-pelan berbisik ke Rino yang duduk di sebelah gue, sambil matanya gak berkedip ngelihat keluar. Rin, mereka kenapa? Dia gak langsung jawab, tangannya gemeter, mulutnya setengah terbuka kayak mau ngomong tapi ditahan. Gue bisa lihat peluh dingin ngucur dari pelipisnya. Rino yang biasanya kalem, sekarang kayak kehilangan kata-kata. Mereka, dia akhirnya buka suara pelan banget. Mereka bukan diri mereka sendiri malam ini. Apaan maksud lo, Rin? Sebelum dia sempat jawab, tiba-tiba ada satu sosok nenek-nenek keluar dari rumah yang letaknya cuma beberapa meter dari rumah tempat kita nginep. Dia jalan agak cepat dibanding yang lain, dan matanya, astaga. Gue belum pernah lihat tatapan yang sekuat itu. Matanya langsung ngelok ke arah jendela tempat gue dan Rino ngintip. Dia berhenti, mukanya ngarah ke kita. Terus, dia mulai jalan makin cepat. Kayak ngejar sesuatu, tapi gak lari. Jalannya kaku, cepat, tapi tanpa suara. Gue langsung mundur dari jendela, deg-degan setengah mati. Rin, dia ngeliat kita. Rino narik tangan gue, turun. Jangan kelihatan. Kita jongkok di balik kursi, nafas gue berat banget. Tapi suara langkah kaki si nenek makin dekat, sampai akhirnya. Brak, pintu rumah didobrak. Gue gak bisa nahan teriakan kecil gue. Kalian bukan orang sini. Suara si nenek nyaring banget, serak dan marah. Kenapa kalian datang di malam larangan? Gue langsung berdiri setengah panik, Rino juga kaget. Si nenek berdiri di ambang pintu, tangannya gemetaran tapi kuat. Napasnya berat, dan matanya tetap ngunci ke arah gue. Maaf, Nek, kami cuma numpang istirahat. Kami nggak tahu. Rino coba jelasin, tapi si nenek langsung motong. Pergi, sekarang juga, sebelum mereka sadar kamu bukan bagian dari mereka.
Belum sempat kita ngerti maksudnya, langit di luar berubah total. Cahaya gerhana makin pekat, warna merahnya bukan merah indah, tapi merah gelap kayak darah. Dan waktu itu terjadi, semua suara hilang. Benar-benar hilang, gak ada suara jangkrik, gak ada angin, gak ada langkah kaki, gak ada apapun. Senyap, kayak dunia berhenti. Gue langsung ngeliat ke Rino. Mulut gue gerak bilang, kenapa ini? Tapi suara gue sendiri gak keluar. Kayak mulut gue bisu tiba-tiba. Rino juga panik, dia coba ngomong tapi suaranya juga gak keluar. Si nenek berdiri kaku, matanya terus ngarah keluar rumah. Bibirnya komat kamit tapi gak keluar suara. Dia kayak baca doa atau mantra, tapi gak ada satu suara pun yang terdengar. Gue jalan pelan ke arah jendela lagi, rasa penasaran gue ngalahin rasa takut. Gue ngintip, semua warga yang tadi jalan pelan, sekarang berhenti. Mereka berdiri diam, semuanya ngadep ke satu titik, ke arah lapangan tengah desa. Dan dari sana, muncul sesuatu. Awalnya cuma bayangan, tapi makin lama, bentuknya mulai kelihatan. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya gelap, kayak asap padat. Mukanya gak punya mata, tapi kayak ada celah kosong hitam. Tangan panjangnya ngegantung, dan kakinya gak nyentuh tanah. Itu, apapun itu, bukan manusia. Bukan juga hantu kayak yang biasa kita dengar dari cerita-cerita. Itu sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuno. Makhluk itu jalan pelan ke tengah warga. Dan pas dia lewat, satu persatu warga jatuh berlutut. Beberapa gemetaran, beberapa menunduk dalam-dalam, dan beberapa lainnya kayak kehilangan kesadaran. Tapi semuanya nurut. Gue balik badan, mukul-mukul tangan Rino. Gue pengen kabur, tapi dia narik gue buat tetap jongkok di balik jendela. Kalau kita gerak sekarang, mereka bakal tahu, bisik Rino, entah gimana dia bisa ngeluarin suara di tengah keheningan ini. Jangan gerak, jangan nafas kenceng, jangan bikin suara. Gue angguk, tapi dalam hati gue teriak. Gue gak bisa tahan lebih lama di tempat kayak gini. Tiba-tiba, si nenek, yang tadi sempat ngusir kita, mulai gemetaran. Tangannya nunjuk ke arah kita. Tapi kali ini, bukan ke arah jendela, ke arah atap. Rino langsung noleh ke atas. Gue ikut, ada suara pelan, kayak sesuatu yang melata di langit-langit. Dan suara itu makin jelas. Kayak kuku ngeret kayu, lambat, pelan, tapi makin dekat. Gue tahan napas. Gue tutup mulut sendiri. Sampai akhirnya, sesuatu jatuh dari atap. Sesuatu yang kecil, tapi bentuknya bukan hewan. Kepala kecil dengan rambut panjang, matanya kosong, dan kulitnya pucat. Dia jatuh kayak boneka dari langit-langit, lalu mendesis pelan ke arah kita. Gue langsung lari. Gak peduli, gue langsung lari. Gak peduli sama larangan Rino buat diem. Gak peduli suara apapun. Gue lompat keluar dari balik jendela, nyaris jatuh ke tanah. Napas gue ngos-ngosan, rasa takut di dada gue udah gak bisa ditahan. Rino nyusul dari belakang, wajahnya panik, tapi dia masih sempat narik tangan gue buat sembunyi di balik tumpukan kayu kering di samping rumah. Lu kenapa sih? Bisik Rino, kali ini suaranya mulai terdengar walau lirih banget. Kita bisa mati kalau mereka tahu kita bukan bagian dari mereka. Lu lihat itu tadi, itu apaan, Rin? Itu makhluk apaan barusan yang jatuh dari atap? Itu bukan manusia, Rin. Gue gemetaran, suara gue pecah. Rino menatap gue tajam. Itu bagian dari perjanjian. Makhluk-makhluk itu muncul setiap gerhana. Mereka bukan cuma datang buat lihat-lihat. Mereka masuk. Masuk kemana? Ke tubuh warga. Mereka numpang selama gerhana. Kayak ganti kulit buat sementara waktu. Gue nelen ludah. Dada gue masih naik turun. Jadi maksud lo, semua warga yang gue lihat tadi itu, isinya udah bukan mereka lagi. Rino angguk pelan. Cuma selama gerhana. Tapi malam ini, ada yang beda. Biasanya ritual ini gak ada gangguan. Tapi kedatangan kita bikin sesuatu berubah. Dan itu bahaya. Gue gak sempat mencerna semuanya. Karena suara dari arah lapangan mulai berubah. Sekarang, selain langkah kaki, ada suara bisikan. Bukan satu suara, tapi banyak. Kayak ratusan orang berbisik dalam bahasa yang gak bisa gue pahami. Bunyinya kayak nyanyian dari dasar sumur. Dalam, pelan, tapi bikin kepala sakit. Rin, kita harus pergi sekarang. Terlambat, gue nengok ke dia. Apa, kalau kita pergi sekarang,
mereka bakal tahu. Mereka tahu arah gerak. Mereka bisa nyium manusia normal dari jarak jauh kalau kita bergerak di luar jalur. Lalu kita harus gimana? Rino terdiam. Matanya ngelirik ke arah pohon beringin besar di pinggir desa. Kita harus ke sana. Itu satu-satunya tempat yang gak mereka jamah. Tanpa nunggu lama, kita mulai merangkak pelan, ngelawan rasa takut dan rasa geli dari tanah yang dingin dan becek. Suara bisikan makin keras, dan entah dari mana datangnya, gue mulai nyium bau gosong. Kayak bau daging dibakar, tapi gak ada api, gak ada asap, cuma bau itu, makin lama makin nyelekit. Pas kita sampai di balik pagar bambu dekat pohon beringin, tiba-tiba tanah di bawah kaki gue bergetar. Kecil, tapi terasa jelas. Rino langsung berhenti dan merunduk. Dari sela pagar, kita lihat sosok tinggi yang tadi muncul dari lapangan, sekarang bergerak ke arah rumah tempat kita nginep tadi. Dan dia, nyiumin udara. Kayak, nyari jejak. Gue tahan napas. Gue bisa dengar jantung gue sendiri berdetak. Makhluk itu ngelangkah pelan, tapi setiap dia jalan, tanah di bawah kakinya kayak ditinggalin bekas gosong. Jejak hitam membekas, dan rumput di sekitarnya langsung mati. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Badannya muter perlahan. Mukanya, kalau itu bisa dibilang muka, ngarah ke arah kita. Gue dan Rino saling pandang. Dia tahu, bisik Rino. Dan seketika, dunia yang tadi senyap, langsung meledak. Suara teriakan, jeritan, dan tawa mengerikan pecah dari berbagai arah. Semua warga yang tadinya diam, sekarang bergerak cepat. Mata mereka berubah jadi merah, dan tubuh mereka melompat, menggeliat, berlari, mengejar. Ayo lari, teriak Rino. Kita lari ke arah pohon beringin. Gue gak ngerti kenapa pohon itu aman, tapi saat ini gue gak mikir apa-apa selain selamat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan langit makin merah. Suara dari balik desa kayak badai, jeritan, lolongan, dan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Kita sampai ke akar pohon beringin. Akar-akar besarnya membentuk lingkaran kayak pagar alami. Rino narik gue masuk ke tengah, dan anehnya, semua suara langsung berhenti, senyap, lagi, kayak ada dinding tak kasat mata di sekitar pohon itu. Di sini, mereka gak bisa masuk, kata Rino, mos-mosan. Kenapa? Karena ini tempat terakhir leluhur desa ini mengikat perjanjian, dan juga tempat satu-satunya yang mereka lupakan. Gue duduk di tanah, napas gue berantakan. Gue baru sadar, tangan gue berdarah karena kena ranting saat lari tadi. Tapi itu gak penting. Rino akhirnya buka suara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas karena di sekitar kami cuma ada kesunyian yang mencekam. Dia duduk bersandar di akar besar pohon beringin itu, napasnya masih belum stabil. Gue ngelihat matanya yang merah dan sembab, kayaknya dia juga baru sadar kalau semua ini udah kelewat batas. Desa ini dikutuk, res katanya. Gue cuma diem, nunggu dia lanjut. Dulu, leluhur mereka, orang-orang pertama yang tinggal di Wanaraja, hidup dari hasil tani. Tapi tanah di sini keras, dingin, dan selalu gagal panen. Gak ada yang tumbuh. Anak-anak mati kelaparan, dan musim paceklik datang terus-terusan. Sampai akhirnya, ada satu dukun, semacam tetua yang bisa berhubungan dengan dunia lain. Dia ngajak para warga buat bikin perjanjian. Rino berhenti sebentar. Gue dengerin sambil nyoba tetap tenang, padahal hati gue udah campur aduk. Mereka nyediain satu tempat buat ritual, pohon beringin ini. Mereka minta izin sama sesuatu yang gak bisa dilihat. Dan, permintaannya dikabulkan. Sejak itu, tanah jadi subur. Hasil panen berlipat. Tapi semua itu ada bayarannya. Gue menelan ludah. Bayarannya, tubuh mereka. Rino angguk pelan. Setiap kali terjadi gerhana bulan total, seluruh warga harus mengosongkan diri. Jiwa mereka sementara pergi. Tubuh mereka dijadikan wadah. Karena malam itu, makhluk dari sisi lain akan berkunjung. Dan butuh tempat buat tinggal. Gue langsung merinding. Bulu kuduk gue semua berdiri. Jadi mereka itu sekarang, bukan manusia. Bukan, mereka cuma wadah. Dan kalau sampai mereka tahu kita, manusia hidup, dengan jiwa yang utuh, ada di sekitar mereka, kita bakal jadi target selanjutnya. Kita bakal dijadikan wadah buat makhluk yang belum dapat tempat. Gue langsung berdiri. Terus kita gimana? Masa kita nunggu di sini sampai pagi? Gerhana kan belum selesai. Kita harus sembunyi sampai fajar.
sampai bayangan bulan hilang. Tapi itu gak gampang, Res. Sekarang mereka lagi nyari, dan mereka tahu, ada 2 tubuh manusia yang belum kosong, yaitu kita. Tanpa nunggu lama, gue langsung tarik tangan Rino dan ngajak dia buat turun dari area pohon beringin. Kami harus cari tempat sembunyi yang lebih aman, atau setidaknya lebih jauh dari pusat desa. Rino ngikut, walaupun jalannya agak pincang karena kakinya kebentur waktu tadi kabur. Kita mulai nyusurin jalan setapak menuju hutan yang ada di belakang desa. Jalannya gelap, penuh akar, dan kabut tipis mulai turun menutupi tanah. Semakin jauh kita masuk ke hutan, suasana makin kacau. Suara-suara mulai muncul, bukan suara binatang atau angin, tapi suara-suara yang gak masuk akal. Ada suara tangisan anak kecil, padahal gak ada siapa-siapa. Kadang suara perempuan ketawa, pelan banget, kayak di ujung kuping, tapi pas kita nengok, kosong. Bahkan sempat ada suara langkah kaki di belakang kita, cepat dan berat. Tapi setiap kali kita nengok, cuma pohon dan semak-semak yang kita lihat. Gue makin panik. Rin, kita yakin ini ke arah mana sih? Jangan-jangan kita malah balik ke desa lagi. Enggak, ini jalan ke petak hutan lama, tempat warga dulu biasa nyimpen hasil panen. Gak ada yang ke situ sejak perjanjian itu dibuat. Makhluk-makhluk itu biasanya cuma ngider di rumah dan lapangan tengah. Mereka gak suka tempat kosong. Kita terus jalan, makin dalam, makin gelap. Langit gak kelihatan karena daun-daun pohon nutupin semuanya. Gue sempat kepleset, beberapa kali karena tanahnya licin. Tapi kita gak berhenti. Satu-satunya pilihan sekarang cuma satu, sembunyi dan bertahan sampai gerhana selesai. Tapi masalahnya, suara-suara itu makin agresif. Kali ini bukan cuma suara. Di kejauhan, gue ngeliat bayangan tinggi, tipis, jalannya cepat. Kadang muncul di antara pohon, kadang ngilang. Gue makin yakin, mereka ngikutin kita. Sampai akhirnya kita nemu pondok tua. Atapnya udah bolong-bolong, pintunya hampir copot, tapi masih cukup buat sembunyi. Rino langsung buka pintunya, dan kita masuk buru-buru. Di dalam, gelap dan dingin. Ada bau tanah dan kayu lapuk. Tapi kita gak punya pilihan lain. Di sini dulu. Jangan bersuara, kata Rino. Kita duduk di pojokan pondok, napas ditahan. Suara dari luar makin jelas. Ada yang lewat, jalannya cepat. Ada yang bisik-bisik. Bahkan sempat ada yang nekan-nekan dinding kayu pondok dari luar. Kayu itu bunyi, krek, krek, tiap ditekan. Gue bisa ngerasain getaran dari telapak tangan gue yang nempel di lantai. Gue berdoa dalam hati, berkali-kali. Entah doa apa yang keluar. Gak ada yang jelas. Tapi gue cuma pengen satu, selamat. Tiba-tiba, sesuatu muncul di jendela kecil pondok itu. Sebuah mata, hitam pekat, ngepelototin kita. Gue langsung tutup mulut sendiri. Mata itu diam di situ hampir 1 menit. Gak ngedip, gak gerak, terus, hilang. Rino langsung tarik lengan gue. Kita harus keluar dari sini. Mereka tahu kita di sini. Gue pengen nolak, tapi gak ada waktu. Kita keluar pelan-pelan lewat pintu belakang pondok yang nyambung ke semak-semak lebat. Suara dari belakang makin dekat. Gue dengar sesuatu merayap di atap pondok. Dan suara kaki yang lari di antara pepohonan. Kita masuk ke semak-semak, nunduk, terus merayap. Tangan gue sobek, kaki gue luka. Tapi gue gak berhenti. Rino pun terus di belakang gue, dorong badan gue tiap gue mulai lemas. Sampai akhirnya, kabut mulai menipis. Langit mulai sedikit cerah. Warna merah mulai pudar, digantikan biru gelap. Gue lihat ke atas, bulan mulai keluar dari balik bayangan. Res, kita hampir sampai, suara Rino berat tapi penuh harapan. Tapi belum sempat kita lega, suara tawa kecil muncul dari depan semak-semak. Tawa anak kecil, dan dari sela pohon, muncul sosok anak kecil, berdiri diam, senyum lebar, matanya putih semua. Ayo main, Kak, gue langsung mundur, dan saat itu gue sadar, malam ini belum selesai. Dan kita belum benar-benar aman. Yang penting sekarang, gimana caranya gue keluar dari desa ini, hidup-hidup. Dan malam itu, belum selesai. Masih ada sesuatu, yang lebih mengerikan menunggu kami. Karena gerhana, belum berlalu. Kita akhirnya berhasil sampai di ujung hutan pas subuh mulai merayap. Langit mulai biru keabu-abuan, dan kabut tipis yang sejak tadi nutupin jalur perlahan mulai menghilang. Cahaya matahari belum sepenuhnya muncul,
tapi entah kenapa gue mulai ngerasa sedikit tenang. Bukan tenang yang nyaman, tapi lebih kayak, lega karena berhasil keluar dari mimpi buruk yang gak masuk akal semalaman. Gue jalan sambil nahan napas. Tubuh gue capek setengah mati, kaki pegal semua, dan kepala berdenyut gara-gara kurang tidur dan stres. Tapi saat gue berhenti buat istirahat sebentar, tiba-tiba perasaan gue berubah. Ada yang aneh, hening, tapi bukan hening kayak sebelumnya, yang karena makhluk-makhluk itu. Ini lebih kayak hampa, sunyi, gak ada suara Rino di belakang. Gak ada langkah dia, gak ada suara napasnya. Gue langsung nengok ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Rino, gue manggil pelan, gak ada jawaban. Gue berbalik arah, panik mulai naik lagi. Gue coba mundur balik ke jalur yang tadi kita lewatin. Rin, lo di mana? Masih gak ada jawaban. Gue jalan makin jauh, teriak makin kenceng. Rino, jangan bercanda, anjir, lo di mana? Tapi jawaban yang gue dapat cuma suara angin pelan yang nyapu dedaunan. Dan ada suara lain. Suara langkah kaki, pelan, satu-satu, tapi jelas bukan langkah gue. Karena tiap gue berhenti, suara itu tetap ada. Gue muter badan, napas mulai ngos-ngosan. Dan saat itulah gue ngeliat Rino. Dia berdiri di tengah jalan tanah yang sempit. Diam, tegak, gak bergerak. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Dan mulutnya tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Itu bukan senyum manusia. Itu senyum hampa, kayak topeng. Gue merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rin, suara gue kecil banget. Lo kenapa? Dia gak jawab. Dia cuma ngangkat kepala pelan, matanya tetap kosong. Terus dia ngomong, kamu boleh pulang, Res. Tapi jangan pernah balik, ya. Suara dia datar, tanpa nada, tanpa emosi. Tapi tiap katanya berasa nusuk ke tulang. Gue mundur pelan, mulut gue kering. Rasanya kayak tenggorokan gue disumpel. Gue gak tahu harus bilang apa. Rin, lo bercanda, kan? Dia gak jawab, dia cuma berdiri, diam, dengan senyum aneh itu. Dan perlahan, dia mulai jalan ke arah gue. Gue langsung putar badan, lari sekenceng mungkin. Gak peduli kaki gue udah luka, napas gue berat, atau otak gue udah penuh rasa takut. Gue cuma pengen kabur, keluar dari tempat itu, menjauh sejauh mungkin dari semuanya. Dari Rino, dari desa, dari kutukan. Gue gak noleh lagi, gak sekalipun. Gue lari terus sampai suara langkah itu gak terdengar lagi. Sampai akhirnya gue nemu jalan kecil yang nyambung ke jalan aspal. Dan di situ, ada mobil bak terbuka lewat. Gue langsung lompat ke tengah jalan, nekat. Untung sopirnya ngerem mendadak. Dia kaget, tapi langsung bantuin gue naik. Gue cuma sempat bilang, tolong, saya dari Wanaraja, teman saya ketinggalan. Sopir itu langsung diem, matanya ngerasa aneh pas denger nama desa itu. Tapi dia gak banyak tanya. Dia cuma bilang, desa apa, nak? Di sini gak ada desa itu. Gue gak jawab, gue gak bisa, karena gue sendiri gak yakin apa yang barusan gue alami itu nyata. Atau mimpi buruk, atau sesuatu di antaranya. Beberapa hari kemudian, gue laporan ke polisi. Cerita semuanya, dari awal sampai akhir. Mereka cuma ngeliat gue aneh. Tapi mereka tetap nurut. Ada tim pencari yang dibentuk. Mereka ke hutan, nyisir daerah sekitar desa yang gue tunjuk di peta. Tapi hasilnya nihil. Gak ada desa, gak ada rumah, gak ada jalan tanah, gak ada bekas Rino. Semuanya kayak, gak pernah ada. Polisi bilang mungkin gue ngalamin trauma atau halusinasi karena kecelakaan. Tapi gue tahu betul apa yang gue alami. Gue bawa bekas luka. Gue bawa rekaman suara aneh di HP gue, walaupun suaranya cuman gemerisik dan bisikan aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi gak ada yang percaya. Dan Rino, dia gak pernah ditemukan. Keluarganya bingung, tapi anehnya, mereka gak terlalu panik. Bahkan kayak pasrah. Gue gak ngerti kenapa. Tapi sejak kejadian itu, hidup gue gak pernah sama lagi. Yang paling bikin gue merinding adalah satu hal. Setiap kali ada gerhana bulan total, entah itu setahun sekali atau lebih, gue selalu dapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Nomornya beda-beda, kadang dari luar negeri, kadang gak ada nomor sama sekali. Tapi setiap kali gue angkat, ada suara berat, pelan, dan familiar. Kayak Rino, tapi lebih dalam, lebih hampa.
Desa Wanaraja masih nunggu kamu pulang, Reza. Selalu itu, kalimat yang sama, dan setelah itu, telepon langsung mati. Gue pernah ganti nomor, ganti HP, ganti kartu, tapi tetap aja, tiap gerhana, suara itu muncul lagi. Sekarang, tiap gue lihat bulan mulai penuh dan berita mulai bahas gerhana, dada gue langsung sesak. Gue udah pindah kota, hidup sendiri, gak pernah berani cerita sama orang lain soal ini, kecuali satu kali, di video ini. Karena mungkin lo semua juga harus tahu, bahwa di Indonesia ini, masih banyak tempat yang gak bisa lo cari di Google Maps, tempat yang udah gak tercatat di dunia nyata, tapi masih hidup di balik bayangan malam. Dan kalau suatu hari lo lagi jalan-jalan ke desa yang katanya, gak ada sinyal, gak ada listrik, atau gak ada di peta, hati-hati, mungkin itu bukan desa biasa. Mungkin itu tempat di mana orang-orang cuma keluar saat gerhana bulan. Dan mungkin, mereka masih nunggu seseorang buat dijadikan wadah berikutnya, termasuk lo.